Baik, rekan-rekan sekalian, Bapak, Ibu, Sobat KN dimanapun Anda berada, acara berikutnya adalah keynote speech yang akan disampaikan oleh perwakilan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, yang dalam hal ini digantikan oleh Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pakuan, Bapak Arif Tri Hardianto. Izin Pak Arif, apa sudah bergabung? Sudah. Baik. Silakan Pak Arif, dipersilahkan dengan segala. Baik, terima kasih. Bapak di JKN, Pak Yanto, Bapak pejabat struktural di lingkungan DJKN yang acara ini mahasiswa yang ikut ini, selamat pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Pak Arif, izin Pak Arif, agak terputus-putus sinyalnya, mungkin bisa terputus-putus sinyalnya. Mana? Oh, ya. Tidak putus-putus, Pak. Oke, sudah jelas Pak. Oke, saya ulangi, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kakanwil di JKN. Ya Pak ya. Kelihatan clear nggak? Jelas nggak? Cukup jelas, cukup jelas. Oke. Pak Kavianto Nugroho yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, pejabat struktural dari DJKN yang hadir pada acara ini, dan teman-teman dari Unpad, teman-teman struktural maupun para mahasiswa yang bisa hadir di acara ini. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya, salam sehat, salam optimal. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat yang dilimpahkan pada kita semuanya, lebih khusus nikmat kesehatan, sehingga pada pagi ini kita bisa hadir memulai rangkaian kegiatan DJKN Goes to Campus ke Universitas Pakuan. Yang pertama, ada permintaan maaf dari Bapak Dekan, Pak Indro Sasongko, karena ada acara mendadak pada pagi hari ini, sehingga beliau mewakilkan pada saya untuk sedikit memberikan sambutan dalam kegiatan acara ini. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, kami dari pihak Universitas Pakuan, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tentunya sangat berterima kasih Bapak Ibu sekalian dari DJKN sudah menghubungi kami dan melakukan acara kegiatan Goes to Campus di Universitas Pakuan, di Fakultas FEB. Nah, mungkin Bapak sekalian dari teman-teman dari DJKN sudah memahami bahwa kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, ya, sama dengan lembaga pendidikan yang lainnya, terus-menerus melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan, ya, bertransformasi dalam semua aspek proses pembelajaran, seperti kami baru saja berganti dari Fakultas Ekonomi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian kami juga memulai merancang membuka jurusan baru, ya, tapi sampai saat ini belum bisa di running, ya.
Kemudian juga kurikulum-kurikulum kita update kembali secara terus-menerus, fasilitas belajar mengajar juga kita terus kita kembangkan, para pengajar juga kita upgrade knowledge-nya. Ya. Sebagai informasi, saat ini student body dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang mempunyai 2 prodi, yaitu akuntansi dan manajemen, jumlahnya sebanyak 3.797 mahasiswa, dari akuntansi 1.363 dan dari manajemen 2.434. Kami alhamdulillah kedua prodi kami itu sudah mendapatkan akreditasi A. Mudah-mudahan ini bisa mencerminkan bagaimana kegiatan kualitas kegiatan belajar mengajar yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Ya. Namun bagi kami akreditasi A ini pada awalnya merupakan suatu capaian, tapi kedepannya merupakan suatu tantangan. Ya, bagaimana kami harus bisa mempertahankan, meningkatkan kualitas layanan di semua aspek proses belajar mengajar yang ada di Universitas Pakuan. Bapak sekalian, di program akuntansi, ya, itu ada kami mempunyai konsentrasi akuntansi pemerintahan. Ya, jadi sepertinya ini sangat valid, ya, sangat tepat. Acara ini ada di kami, teman-teman dari DJKN akan memberikan ya pengetahuan, ya, bagi para mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Kalau kita pahami masalah utama di dalam dunia pendidikan, ya, mungkin kita semua sadar dan mengetahuinya adalah masalah link and match. Ya, salah satunya adalah masalah link and match. Ya, bagaimana dunia pendidikan bisa mempersiapkan mahasiswa yang lulusannya untuk bisa langsung, ya, dengan cepat beradaptasi dalam lingkungan pekerjaan, ya, dan kompetensi yang dihasilkan, ya, keterampilan yang disiapkan juga bisa dengan segera dipergunakan di dalam praktek di dunia bisnis maupun dunia pemerintahan yang real. Gitu. Nah, ini tantangannya, ya, link and match, ya. Nah, memang link and match ini nanti dukungannya, ya, yang pertama tentunya dari kurikulum, ya, kurikulum, bagaimana pengembangan kurikulum di suatu universitas, ya, atau lembaga pendidikan yang harus match, ya, dengan kebutuhan dalam praktek, ya, bukan di dunia nyata, gitu, ya. Nah, kami juga selalu mencoba, ya, secara periodik kita mengevaluasi kurikulum kami, ya, dengan salah satunya dengan melihat perubahan-perubahan lingkungan, baik di lingkungan pemerintahan, di lingkungan bisnis, ya, yang mungkin membutuhkan suatu kompetensi-kompetensi baru, ya, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Kemudian juga dosen-dosen kami juga sebagian besar, ya, adalah juga para praktisi, ya, baik praktisi di dunia bisnis, ya, maupun di pemerintahan, ya. Jadi inilah yang upaya-upaya kami untuk secara berkelanjutan mencoba mendekati, ya, supaya link and match ini terjadi di dunia pendidikan, khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan. Ya, sehingga kami sangat berharap kegiatan Goes to Campus yang diinisiasi oleh teman-teman dari DJKN, ya, itu nantinya, ya, saya berharap dan saya yakin, ya, akan memberikan suatu pengetahuan, ya, atau mungkin keterampilan, ya, bagi para mahasiswa kami, ya, sehingga mereka lebih membuka wawasan, lebih membuka knowledge-nya, ya, untuk mengetahui apa yang ada di sektor, khususnya di sini sektor
pemerintahan, ya, lebih khusus lagi adalah berkaitan dengan bagaimana APBN tahun 2021. Ya. Nah, mungkin sekilas saya akan membuat suatu kuis cepat, ya. Pertanyaannya adalah siapa orang yang paling kaya se-Indonesia? Ya, siapa Pak? Halo, yang tadi udah resen tuh, yang studio 1 lantai 6. Sekarang Pak Rio Saya salah mau jawab, tapi kayaknya mending yang lain deh Pak. Ayo, yang paling orang terkaya se-Indonesia itu siapa? Budi Hartono. MC boleh jawab nggak, Pak? Nggak boleh Pak, mahasiswa. Kecuali MC ngambil masuk ke jadi mahasiswa nanti, ya, ngambil S3. Siap, Pak. Siap. Pak. Siapa? Saya Pak. Budi Hartono, Pak. Sudah Pak. Hah? Hartono. Budi Hartono. Kemudian Ya, Michael Pak. Hartono. Budi dan Michael Hartono. Dan Michael Hartono. Ya, jadi kekayaannya berapa? 547,8 triliun, Pak. Itu hasil googling ya. Nah, Mas Andika nanti yang tadi dikasih ini ya, kasih door prize, kasih mark aja ya kalau ada tuh di Jika. Siap, Pak. Ore. Tapi salah jawabannya. Orang Salah sih, di Pak. Indonesia itu adalah Direktur Jenderal ya DJKN. Karena dia mengelola asetnya itu 10,467 triliun, itu posisi 2019. Ya. Jadi nggak, ini just joking aja, itu bukan aset pribadinya ya. Kalau Budi Hartono itu aset pribadinya ya. Tapi ini bisa memberikan insight bagi kita betapa acara ini sangat berharga gitu ya. Jadi sebenarnya kita lagi ada tamu penting nih ya, tamu orang terkaya se-Indonesia nih ya. Jadi aset negara ini jumlahnya 10.467 triliun ya, bayangkan itu dikelola atau menjadi tusinya, tugas dan fungsinya Dijen DJKA ya. Ya, jadi ini nantinya tolong teman-teman mahasiswa silahkan eksplorasi ya dengan seoptimal mungkin acara ini ya. Dapatkan silahkan nanya apa aja ya, tapi jangan nanya di luar konteks ya gitu ya, sehingga acara ini menjadi lebih hidup, lebih menarik lagi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ya atas nama Pak Dekan FEB Universitas Pakuan Bogor atas acara ini. Semoga kerjasama ini bisa terus kita lanjutkan, kita tingkatkan. Mohon bisa diinformasikan ke unit-unit kerja eselon 1 lainnya di Kemenku. Silahkan kami di Universitas Pakuan sangat welcome dan sangat mengharapkan adanya sharing knowledge, ya, sharing skill, ya, sehingga bisa menambah wawasan dari para mahasiswa, sehingga diharapkan ya kita bisa lebih mendekatkan link and match yang sangat diharapkan oleh pemerintah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas keynote speech-nya Pak Arief. Sukses selalu, tetap jaga kesehatan, dan sampaikan salam kami dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kepada Pak Dekan yang mungkin berhalangan untuk hadir pada hari ini. Baik, Bapak, Ibu, hadirin sekalian, rekan-rekan mahasiswa dan Sobat KN semua, tidak jemu nih MC mengingatkan
untuk secara mandiri menonaktifkan audio selama acara pemaparan nanti akan berlangsung. Juga menyalakan video dan tetap fokus, tetap jaga kondusivitas, tempatkan diri di tempat yang senyaman mungkin, karena nanti paparannya pasti akan keren. Nah, untuk pemaparannya sendiri, bukan dipandu oleh saya, namun dipandu oleh seorang moderator dari Universitas Pakuan Bogor nih. Dan moderatornya adalah, saya bacakan sebentar profil singkatnya, seorang alumnus dari Universitas Pakuan, wanita, lahir di Bogor tanggal 25 September. Tahunnya izin Ibu boleh disebutkan tidak? Boleh, boleh. Oh, boleh ya. 1976, menyelesaikan magisternya di Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian gelar doktoral ilmu akuntansinya di Universitas Pajajaran. Mari kita sambut bersama moderator kita pagi hari ini, Ibu Retno Martanti Endah Lestari. Selamat pagi, Bu Retno. Selamat pagi, Mas Andika. Sehat, Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat, yes. Tampaknya sudah siap untuk menjadi moderator nih. Amin, amin. Amin, Bu ya. Baik, Ibu, langsung saya serahkan saja acaranya kepada Ibu. Bagaimana? Baik, terima kasih Mas Andika. Terima kasih, Ibu. Terima kasih ya Mas Andika sekali lagi yang memberikan aura semangat ya ke kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Tafianto Nugroho sebagai Kepala Kekanwil DJKN Jabar, narasumber Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang diwakili oleh Bapak Dr. Arif. Terima kasih Pak sudah bergabung di tengah kesibukan Bapak Punten. Lalu beserta sivitas akademika dari Pakuan, dari mohon izin Pak Tafianto, kami juga mengundang sivitas dari di luar Universitas Unpak dari Pakuan, yaitu IBIK, Institut Bisnis dan Informatika Satuan, Universitas Ibnu Khaldun, dan Universitas Pamulang. Ingin rasanya kami mengundang banyak teman-teman di luar Pakuan, Pak. Karena luar biasa, setelah saya lihat materi dan kami berbincang dengan beberapa teman-teman dari DJKN, luar biasa, ini perlu kita sounding lebih gaung lagi, Pak Tafianto. Kami mohon izin dan semoga ke depan kita akan melakukan hal yang sama terus ya, Pak. Semangat pagi Bapak dan Ibu, serta teman-teman mahasiswa. Bagaimana ya, tadi paparan dari Pak Tafianto, Pak Arif, dan MC kita ya. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan semangat. Oke, baik. Energi positif semoga selalu mengalir di tubuh kita. Energi yang positif ya teman-teman semua. Bukan amit-amit positif COVID. Mudah-mudahan jauh dari kita. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin ya robbal alamin. Senang rasanya Pak Tafianto, Pak Arif, dan Bapak Ibu semua, saya bisa memoderatori kegiatan DJKN Goes to Campus 2021 perdana kali ini yang dikolaborasikan oleh DJKN beserta Universitas Pakuan. Terima kasih sekali. Seperti yang disampaikan oleh Pak Tafianto di awal acara tadi, teman-teman semua, DJKN merupakan salah satu unit eselon 1 ya di Kementerian Keuangan yang didirikan berdasarkan peraturan Presiden nomor 66 tahun 2006 ya, Pak Tafianto ya. Oke, baik. Saya bacakan visinya, mohon izin ya. Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di sini kita diberi kemudahan untuk bisa mendengar ada apa dengan DJKN dan bagaimana peran serta DJKN di Indonesia. Karena mempunyai tugas yang luar biasa, yang merumuskan serta melaksanakan kebijakan teman-teman. Dari standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang apa sih makhluk-makhluk itu gitu loh.
Mudah-mudahan teman-teman hari ini bisa memperoleh pengetahuan yang banyak. Baiklah, mungkin teman-teman kita tidak bisa berlama-lama. Saya mohon perkenannya kepada narasumber. Pak Dodok sudah bisa join kah? Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak Dodok. Ya, Pak Dodok. Mohon izin Pak Dodok, saya memaparkan terlebih dahulu kurikulum video. Baik. Narasumber kita kali ini adalah Pak Dodok Dwi Handoko, SST AKMSC. Tempat dan tanggal lahir Magetan. Saya boleh mention ya Pak? Siapa tahu nanti ulang tahun teman-teman pada kasih kado Pak. 15 Agustus 1975. Bapak ternyata 1 tahun di atas saya Pak. Kelihatannya lebih 5 tahun kali ya Bu ya? Oh begitu ya Pak ya, oke. Baiklah. Lalu Bapak beragama Islam, kemudian pendidikan yang sudah diemban oleh Pak Dodok adalah tahun 96 dari D3 Akuntansi Stan ya Pak? Ya Bu. Lalu 2001 D4 Akuntansi Stan. Mungkin dengan Pak Arif nih nanti, nggak tahu di Pak Arif nih. Ya, Pak Arif senior kita Pak. Ya. Lalu 2010, wah luar biasa nih. Saya melihat Bapak lulusan dari Master of Science Hiroshima University Jepang ya Pak ya. Jadi saya teringat Hiroshima Nagasaki tuh Pak jadinya. Oke. Baiklah, riwayat pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Pak Dodok. Saat ini Pak Dodok ada di Kepala Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Bogor ya Pak? Di Jembatan Merah sana sedikit Bu, di Panaragan kantor kami. Oke, di Jalan Veteran ya, Panaragan di Bogor Tengah nih teman-teman. Yang ada di Bogor harus tahu nih, ternyata di Bogor juga ada kantor Kekayaan Negara dan Lelang ya. Baik, sebelumnya Pak Dodok sebagai Kepala Subdirektorat 2 dan 3 pada Direktorat Kekayaan Negara dipisahkan Kantor Pusat DJKN 2015 sampai dengan Oktober 2020. Pak Dodok beserta teman-teman semua dan Bapak Ibu peserta DJKN Goes to Campus kita kali ini pengennya sih bisa masuk ya Pak Dodok ya, lebih dari 500 peserta gitu. Ya. Karena alhamdulillah antusias sekali teman-teman semua di sini. Nah, oleh karena itu di momen perdana ini mohon izin dari Pakuan kami juga ingin mengajak teman-teman dari universitas lain. Para peserta yang berbahagia, mari kita simak paparan dari Pak Dodok ya, dari awal sampai akhir. Nanti akan dibuka beberapa pertanyaan di sesi pertanyaan pertama. Kami akan memberikan banyak hadiah loh dari Mas Andika. Mas Andika udah siapin tuh. Pak Dodok juga udah siapin tuh hadiah-hadiah. Di masa online sekarang ini kan luar biasa. Oke, semoga hari ini kita bisa menambah pengetahuan dan pemahaman ya teman-teman. Jadi bagaimana efektivitas pengelolaan APBN, lalu terkait pengelolaan kekayaan negara ya Pak Dodok ya? Piutang negara, lelang, kekayaan, dan lain sebagainya. Mari kita kupas tuntas habis tentang apa itu aktivitas APBN 2021 berkaitan dengan kekayaan negara dan banyak hal yang kita bahas. Untuk itu dipersilahkan kepada Pak Dodok. Mangga Pak Dodok, dipersilahkan. Atur nuhun Ibu Retno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Rampes. Yang kami hormati dan banggakan Pak Tavianto dari Kanwil DJKN Jabar, Pak Arif, mohon izin Bapak, kemudian Bapak Ibu sekalian dari Sivitas Akademika Universitas Pakuan, tadi sampaikan Bu Retno, kita juga ada dari IBIK, UIKA, dan Pamulang ya Bu ya. Terima kasih nih, sebagaimana komunikasi kita di kampus Bu, istilahnya
mungkin sebenarnya hanya faktor mungkin dekat kali Bu ya, kedekatan dari sisi lokasi makanya kita pilih Pakuan, tapi saya pikir juga menjadi sebuah akun yang representatif untuk kita tunjuk sebagai pembuka kita di Bogor, sehingga intimasi antara Kementerian Keuangan dengan teman-teman ini semuanya nih di jajaran mahasiswa khususnya bisa lebih baik. Yang tadi disampaikan Pak Arief, hubungan antara kampus dengan dunia kerja, kalau dalam konteks ini kita dengan kantor pemerintahan ya, dalam konteks kita khusus kampus ini, mungkin pernah juga dari industri masuk ke kampus untuk menjelaskan bagaimana potensi dunia kerja di fakultas-fakultas tertentu, tapi kami kemarin mendapatkan message dari pimpinan bagaimana fungsi dari KPKNL sebagai unsur Kementerian Keuangan di daerah bisa juga turut menjadi, mohon izin Pak Tavianto, menjadi spokesman lah kalau misalnya izin Bu Retno, menyampaikan agenda capaian-capaian dari pemerintah sehingga informasi yang bisa diterima seluruh unsur masyarakat di wilayah Bogor khususnya di wilayah kerja kami bisa seimbang, bisa lebih baik memahami, mendigest. Mungkin teman-teman mahasiswa di Bogor mungkin aktif kali Bu ya, selama pandemi ini kan belum ke kampus ya Bu ya? Belum Pak, belum. Saya yakin dengan metodologi pembelajaran yang jarak jauh lebih saya yakin lebih mendekatkan para mahasiswa dengan media sosial, dengan alternatif pembelajaran yang lain yang lebih IT oriented, lebih dekat dengan informasi yang diserap di gadget-gadget masing-masing, dan mungkin juga diwajibkan juga oleh kampus untuk mengequip berdasarkan informasi-informasi yang bersumber dari media-media massa online. Nah, ini yang coba kami balance Bu ya, kalau boleh dibilang di sini kami coba balance karena mungkin secara tanda kutip ketertarikan untuk mengakses website dari kementerian mungkin lebih sedikit kali Bu ya dibandingkan teman-teman mengakses informasi yang mungkin lebih turah kali ya atau akun sosial yang lain. Jadi kami dengan adanya divisi ini membalance informasi yang diterima dari teman-teman. Kalau tadi Pak Arief sampaikan ada 2 program ya Bu ya, ada akuntansi dan manajemen, ada juga kuliah akuntansi pemerintah. Suaranya masih di mute Pak Dodok. Oke. Maaf Bu. Ya. Dah. Ada 2 materi yang saya coba tayangkan di sini. Mungkin ini lebih umum terkait dengan bagaimana pengelolaan kekayaan negara. Kemudian ada satu lagi yang umum terkait dengan, ini mungkin lebih up to date ya, konteksnya bagaimana pemerintah, which is lebih kecil di sini skopnya, bagaimana Kementerian Keuangan mencoba mendesain sebuah program, membiayai program, dan mencoba menyampaikan kepada publik bagaimana kinerja pengelolaan keuangan di era pandemi dan upaya-upaya pemerintah dalam melakukan agenda-agenda untuk memulihkan ekonomi. Ini jam 10 Bu,
saya mohon izin yang ini dulu, yang pengelolaan keuangan kekayaan negara dulu secara umum. Mungkin teman-teman mungkin ada yang bisa bedain nggak mana yang asetnya pemerintah pusat, mana yang asetnya Pemkot Bogor. Mungkin selama ini tidak secara apa namanya sengaja ya melewati, atau bukan secara sengaja, tidak tersadar, tidak menyadari bahwa tiap hari rekan-rekan menggunakan fasilitas aset pemerintah. Setiap hari mungkin rekan-rekan mengutilisasi lah kalau bisa bilang ya, menggunakan, memanfaatkan, mungkin mendapat benefit secara tidak langsung dari aset-aset pemerintah. Mohon izin berkenan, saya baru 4 bulan saya masuk Bogor di akhir November. Kalau misalnya teman-teman lewat terminal Baranang Siang ya, terminal Baranang Siang itu dulu mungkin punya Pemkot, Bu. Sekarang itu menjadi instansi pemerintah pusat, unit Kementerian Perhubungan. Tapi jalan tol yang di samping kampus itu dulu juga dibiayai dari APBN, cuman sekarang dikelola oleh PT Jasa Marga. Mungkin jalan di depan kampus itu aset pemerintah. Di sebelah kiri kampus itu ada tanah, ada plang, saya kemarin lihat ada tanah Pemkot Bogor mungkin digunakan untuk pelayanan pemerintah di aspek-aspek tertentu. Puskesmas punya pemerintah daerah, rumah sakit punya pemerintah daerah, RSUD. Di situ ada RSMM Marzuki Mahdi di Bogor seingat saya. Nah itu punya pemerintah pusat kebetulan, Bu. Itu punya Kementerian Kesehatan. Dia bentuknya adalah Satker Badan Pelayanan Umum. Jadi kalau misalnya teman-teman rekan-rekan mungkin nggak sengaja lewat atau menggunakan mau ke Jakarta lewat stasiun Bogor, itu menjadi tanah dan realnya adalah tanah negara di bawah Kementerian Perhubungan. Memang mungkin tidak sadar, Bu ya, kita tidak sadar, kita tidak terinfokan bahwa daily kita, hari-harian kita ini sebenarnya kita menggunakan, memanfaatkan kekayaan negara yang bentuknya bermacam-macam. Nah ini yang mungkin dari definisi yang ada di sini, ini saya merujuk ke beberapa undang-undang yang mengatur mengenai 17 ini ada Undang-Undang Keuangan Negara. Mungkin ada yang nanya deh, Pak, itu udara, laut, tambang itu punya siapa sih, Pak? Nah, ini ada yang dua ruang besar ya. Ada satu yang dikuasai, terus kemudian sebelahnya adalah yang dimiliki. Kalau bahasa mudahnya, yang sebelah kiri yang dikuasai itu ada penjelasannya tadi yang teman-teman mungkin curiosity-nya ke sana. Tetapi kalau untuk yang dimiliki yang jelas pemerintah kan juga punya title ya, Bu ya, Bapak Ibu sekalian, mempunyai hak untuk mempunyai kepemilikan. Nah, caranya bagaimana? Mungkin mana ya yang sekarang lagi dikerjain itu double track Bu, yang dari seingat saya kalau saya jalan ke arah Palembang itu sudah mulai dilebarkan tuh, kiri kanan ke rel yang arah ke Sukabumi. Nah itu kan harus dibeli ya. Dulu itu punyanya warga, harus ada alokasi APBN ke Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perhubungan membeli untuk dimiliki sebagai aset pemerintah atau negara. Jadi bisa jadi pemerintah itu beli, mungkin kalau yang dilebarin jalan dikasihkan ganti untung, itu menjadi milik, tanah, bangunan, kantor, itu menjadi milik negara. Kemudian ada satu lagi itu yang di tengah yang tadi disampaikan Pak Taf, kekayaan negara dipisahkan. Apa sih Pak ini? Ada yang dipisahin, ada yang dikuasai, ada yang dimiliki. Nah mungkin secara mudahnya yang dimiliki yang barang bentuknya properti ya, real aset. Nanti saya kasih contoh yang ada di dekat-dekat kampus. Rekan-rekan tahu Bogoraya ya? Danau Bogoraya, perumahan Danau Bogoraya. Laksa itu Pak.
yang di pinggir tol itu Bu, sekarang ada Bogor Eco Park. Ya, betul. Nah, itu adalah kekayaan dulunya Bu, kekayaan negara lain-lain karena diperoleh pada saat zaman Asian Crisis 97-98. Itu dulu aset ex IBRA, ex BPPN yang setelah BPPN bubar itu dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini di JKN. Itu ada di area sini Bu, ada area di yang ini, yang lain-lain. Kekayaan negara lain-lain ya? Ya, karena dulu adalah diperoleh berdasarkan pengakhiran BPPN dan by undang-undang dikuasai oleh negara. Sekarang Bu, posisi itu akhirnya PT yang mengelola Bogor Raya itu direstrukturisasi dan akhirnya dia berpindah Bu menjadi sebuah perseroan, sebuah PT yang 100% dikuasai oleh Kementerian Keuangan sahamnya dan dikelola secara korporat. Yang kita miliki Bu, yang kita miliki sudah berpindah menjadi kekayaan negara dipisahkan. Nanti contoh-contoh di bawahnya banyak. Contoh-contoh yang kekayaan negara yang dipisahkan dalam hal ini mungkin lebih mudahnya adalah saham-saham BUMN, kemudian kalau dalam konteksnya PT NBH, mohon maaf Ibu, Bapak mungkin kalau Pakuan kan under manajemen yayasan ya, kepemilikannya kalau saya ingat nggak salah ya. Tetapi untuk perguruan tinggi negeri, Undang-Undang Perguruan Tinggi memberikan ruang bahwa sebuah perguruan tinggi negeri bisa bentuknya satker, bisa bentuknya BLU, bisa bentuknya badan hukum. Nah, IPB itu adalah salah satu bentuk kekayaan negara yang dipisahkan karena bentuknya sudah menjadi badan hukum. Nah, ini yang mungkin konteks dalam pengelolaan sektor pendidikan, saya bisa memberikan contoh yang lebih konkret. Di Bogor, kita punya kekayaan negara yang dipisahkan, bentuknya saham PT SEG, tapi kita juga punya bentuknya kekayaan bersih Institut Pertanian Bogor. Itu sebagai yang dipisahkan pertanggungjawabannya di luar mekanisme APBN. Mungkin rekan-rekan nanti kalau sudah join di dunia kerja, ada apa namanya beririsan dengan proses pengadaan APBN, mungkin malah join di bagian sebagai pemerintah, government, memahami nanti bahwa APBN belanja pemerintah baik pusat daerah itu juga harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme APBN. Nah, kalau di korporasi yang dipisahkan enggak, dia dikelola dengan rezim sendiri yang tentunya kita di Kementerian Keuangan juga harus menjaga bahwa tata kelola yang dilakukan oleh manajemen benar-benar baik. Mungkin teman-teman di manajemen keuangan, di akuntansi juga sudah mendapatkan mata kuliah ini ya, bagaimana pengelolaan korporat itu mungkin berbeda dengan pengelolaan kementerian lembaga. Ini saya langsung go through di sini. Saya coba memberikan ilustrasi tadi disampaikan Pak Arief. Ini tadi Pak, paling kaya berapa? Ya ini 10 triliun ini. Ini saya mohon maaf saya pakai angka audited 2019 Pak ya, karena mungkin teman-teman juga tahu, teman-teman akuntansi ini BPK sedang masuk dan mungkin auditednya LKPP 2020 akan keluar maybe in the next 2 months, April atau Mei awal. Sekarang sedang diaudit teman-teman BPK. Ini angka yang lalu, tahun lalu, mungkin tahun sekarang juga sudah nambah karena di 2020 mungkin ada agenda-agenda baru, upaya-upaya baru dari pemerintah meningkatkan kepemilikan atau meningkatkan aset atau menginjek BUMN, membeli aset untuk kepentingan penanganan COVID, bla bla bla. Saya yakin di 2020 aset ini pasti akan nambah karena secara spending pemerintah di APBN 2020 juga nambah. Ini tadi yang disampaikan Pak Tavianto, investasi yang ada di area sebelah sini ini rekan-rekan, tentu even teman-teman manajemen di teman-teman di jurusan manajemen kan udah paham juga kali ya istilahnya kategori aset itu apa, ada aset tetap. Nah, aset tetap ini yang tadi disampaikan, yang saya kasih juga contoh,
bentuknya tanah bangunan, rel kereta api, kemudian kantor-kantor pemerintah, kantor Polres Bogor, Korem, Kodim, kantor kami juga KPPN yang di sekitaran termasuk Kebun Raya, kantor pajak yang ada di sekitar Kebun Raya itu apabila di situ ada brand kementerian lembaga, ada kantor arsip nasional di situ, ada beberapa kantor LIPI di dekat-dekat situ, itu mungkin menjadi bagian dari aset tetap yang sebesar 5, mungkin hampir 6 triliun di sini. Nah, ini ada yang biru ini Bu, yang Bapak rekan, ada bentuknya investasi. Ini tadi sampaikan seluruh saham BUMN, tadi itu aset-aset PT NBH ada di sini hingga di angka Bank Indonesia, LPS, kemudian BPJS, korporatnya ya, bukan dana kelolaannya ya. Ini yang hampir, ini yang biru ini tadi yang KND, ini yang BUMN tadi, ini yang KNL yang saya sampaikan. Ini yang kalau piutang itu tadi juga kita kelola Bu, DJKN juga mengelola atau PIC pengelolaan piutang negara. Pak, negara boleh ngutangin toh? Boleh. Negara boleh minjemin masyarakat? Boleh. Ada beberapa unit di Kementerian Teknis yang secara fungsi memberikan layanan penguatan permodalan UMKM. Ada beberapa unit, kalau misalnya nanti rekan-rekan Bu, buka usaha, startup, korporat mungkin bisa mengakses BLU, pembiayaan UMKM yang ada di Kementerian UMKM. Tapi sementara mungkin kebijakan perseroan bisa melalui koperasi-koperasi tertentu. Nah, mungkin juga ada layanan-layanan rumah sakit yang belum diselesaikan oleh pasien, kemudian ada layanan-layanan kredit-kredit program yang zaman dulu, penggunaan fasilitas-fasilitas di pemerintah yang digunakan masyarakat, tapi masyarakat diikat harus merepay, harus mengembalikan fasilitas itu yang dulunya sudah pernah digunakan. Ini menjadi bagian dari piutang negara yang menjadi portofolio DJKN juga. KNL tadi Bu, rekan sekalian, kalau mungkin yang lebih mudah kita pahami adalah bagian dari tadi IBRA, kemudian juga K3S. K3S itu apa namanya? Itu kontrak-kontrak mesin minyak, perusahaan minyak yang kontraktor kerjasama pengeboran, kemudian tambak-tambak batubara pertama, itu menjadi bagian dari aset lainnya yang menjadi kelolaan DJKN juga. Nah, aset lancar ya oke lah, aset lancar bentuknya ini hepeng, duit kas. Persediaan yang mungkin seperti yang teman-teman jurusan akuntansi pahami, inventory itu bisa di dalam bentuk apa aja, mungkin persediaan kantor yang digunakan untuk pelayanan umum ke masyarakat. Nanti kalau ada yang nanya, Pak itu utang pemerintah berapa sih? 5,3. Ya, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Tapi saya coba stressing dulu mengenai kekayaan negara dulu ya. Nah yang tadi, ada yang bentuknya investasi pemerintah, permanen, non-permanen, KND, ya ini yang kalau teman-teman akuntansi mungkin paham, manajemen aku yakin juga paham. Ini saya berikan beberapa ya tadi Bu, saya yakin teman-teman sudah harus informasi itu sekarang udah nggak bisa dibendung ya. Iya betul Pak. Even mungkin malah Bapak Ibu dosen juga memberikan assignment, tolong cari itu liputan mengenai PMN ke BUMN di yang sebelah kiri atas ini. Ada 8 BUMN disuntik pemerintah besar 17 triliun. Kemudian dana segar di 2020 75 triliun. PT SMI merealisasikan investasi pemerintah untuk mendukung kereta api 3,5 triliun. Ini kita juga diberikan
atensi oleh Komisi 11. Ini lupa saya namanya, Pak siapa ini? Dari P3 masalah atau PKB. Itu meminta agar Kementerian Keuangan bisa memberikan pola acuan bagaimana alokasi BNN. Ini tadi yang Pak Arif coba tanya. Pak Dodo, waktunya 3 menit lagi untuk sesi pertama, Pak. Oke. Ini yang orang terkaya tadi Bu Paisa. Ini yang secara umum struktur bagaimana Menteri Keuangan sebagai pengelola KND. Saya skip aja karena dari situ juga ada Kementerian Keuangan. Saya coba ingin highlight, kita ada beberapa BUMN. Nah, ini tadi yang coba saya sampaikan, Bu, ada PT MBH, BPJS, LPS, BI, kemudian BUMN. Kita juga punya di IMF, Asian Development Bank. Ini kewenangan kita bahwa memang harus Menteri Keuangan ya. Ya, only Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara yang boleh melakukan investasi dalam bentuk apapun. Mungkin ada yang bertanya, wah kalau gitu kaya dong Pak. Ya, emang kaya Pak Menteri Keuangan. Bentuknya keranjang ini masing-masing telurnya ada di beberapa keranjang, ya ada di beberapa keranjang. Jadi apabila ada kementerian teknis yang mencoba melakukan inisiasi atas pengelolaan investasi, mungkin seyogyanya tetap melalui Kementerian Keuangan karena fungsi bendahara umum ini ada yang ada di sini, Bapak Ibu rekan sekalian, ada yang mengelola utang, ada yang mengelola investasi, ada yang mengelola penerusan pinjaman, termasuk bagaimana transfer daerah dan dana desa, TKDD, kemudian subsidi itu ada di Kementerian Keuangan, even transaksi, ada beberapa belanja lain yang mungkin kategorinya bisa tidak bisa dikategorikan sebagai belanja kementerian lembaga. Ini yang secara umum saya berharap ini ada ini ya Bu ya, teman-teman di mahasiswa ada mata kuliah keuangan publik atau gimana lah, mungkin nanti bisa kita share ini sehingga dari sisi kami Kementerian Keuangan mencoba melengkapi bahan-bahan yang sudah diajarkan Bapak Ibu dosen di Pakuan atau di kampus yang lain tadi IB, UIKA maupun Pamulang. Ini mungkin teman-teman dari accounting maupun manajemen udah paham lah, ada yang mana panjang pendek, panjang pendek, ada permanen non permanen. Kemudian bentuknya ini tadi ada PMN, BLU tadi juga mengulang, tadi ada klasifikasi yang tadi di atas sepertinya PTNBH, BI, LPS, Gelora Bung Karno maupun lain-lain. Kurang lebih saya pikir kalau misalnya bicara bagaimana struktur neraca, balance sheet approach, teman-teman tidak asing istilah-istilah itu, mana bagian dari aset, mana kewajiban, mana equity, apa itu bentuknya kekayaan bersih, direct investment, mungkin ini konteks dalam tata kelola tata kelola pemerintahan ya. Ini yang tadi disampaikan, mungkin BUMN lebih menarik kita bicarakan bentuk investasi yang paling real, yang paling sering kita gunakan fasilitasnya. Kita mendapatkan layanan dari BUMN, kita mendapatkan listrik dari PLN, kita mendapatkan bensin dari Pertamina, kita mendapatkan travel dari Damri, kereta api, kita naik pesawat pakai Garuda, kita lewat jalan tol ke Jakarta pakai Jasa Marga. Hampir beberapa sektor utama dioperate oleh BUMN karena pada dulunya, pada masa sebelum sektor privat itu join banyak di layanan umum, beberapa aspek industri dikelola oleh BUMN hingga sekarang. Mungkin tentu sekarang dengan kombinasi komposisi yang mungkin sudah berubah, jalan tol tidak hanya dimiliki oleh Jasa Marga, itu kalau tidak salah yang mana Bu, Sentul itu punyanya Bapak Halun, itu ada masjidnya Bapak Halun yang di samping Bogor Outer itu. Itu mungkin dulu nggak pernah dikenal ada perusahaan swasta selain CNNP Cawang Tanjung Priok yang mengoperate jalan tol, semuanya punya Jasa Marga. Tapi sekarang mereka sudah bisa mengoperate sektor-sektor yang memang di privatize, maksudnya diprivatisasi bisa
swasta mampu di sektor tersebut. Ini konteks dalam bentuk, Pak dari mana sih Pak sahamnya APBN, duitnya BUMN bisa macam-macam, kita bisa injek barang milik negara ke Bapak Ibu. Kalau yang di Bogor pernah lihat ada Jargas, jaringan gas punya PGN, bisa jadi itu menjadi bagian dari dulu belanjanya Kementerian ESDM, Ditjen Migas, pakai dipanya Ditjen Migas, kemudian diserahkan ke PGN atau Pertagas sebagai penambahan modal untuk dioperate oleh operator distribusi jaringan gas bumi. Dana segar yang tadi kita punya duit gas, kita tambahin aja. Kita bisa holding, mungkin teman-teman pernah dengar holdingisasi, berapa BUMN dijadiin satu, akhirnya menjadi besar karena saham-saham BUMN kecil-kecil digabungin menjadi satu BUMN baru atau BUMN existing untuk menjadikan induk perusahaan. Piutang negara banyak Bu, kita baru ada koreksi BUMN pinjam ke pemerintah untuk mengerjakan proyek pemerintah dan akhirnya proyeknya diimbrengkan ke dalam BUMN tersebut. Ini yang tadi sudah disampaikan beberapa fungsi yang sudah disinggung dari Pak Tafianto maupun Bu moderator tadi secara umum. Perbisnis yang putih ini saya coba highlight, mungkin mau saya tambah sedikit Bu, Bu moderator waktunya, karena ini cukup kritis. Saya coba sampaikan biar kita misunderstanding. Terkait dengan ini barang milik negara, saya skip aja dulu. Ini yang terkait dengan ini tadi sudah kekayaan ditambahin tadi ini sebagai tambahan ada crash program crash program pengurangan utang yang tadi saya sampaikan. Pak, masyarakat bisa pinjam ke negara, iya, untuk aspek-aspek tertentu. Nah, sekarang di 2021 kita sedang lakukan dukungan pada masyarakat yang mempunyai hutang ke pemerintah atau ke negara untuk kita berikan keringanan. Lelang, please. Rekan-rekan kalau mau cari motor, mobil, tanah, properti bisa akses lelang Go.id. Di situ semuanya sudah kita lakukan yang secara secara digital. Mungkin ini Bu, ini yang saya perlu sampaikan di era sekarang. Ini figur mungkin sudah Bapak Ibu pahami mana yang green, mana yang merah. Yeah. Ini figur ini sudah beredar di awal-awal COVID ini, nggak salah. Ada yang hit terdampak parah, pariwisata merah, konstruksi merah, transportasi mungkin merah, pertambangan merah, otomotif merah. Nanti di bagian yang kedua saya coba highlight kembali ini farmasi biru hijau, makan minuman hijau, mungkin jasa Telkom ya, karena semuanya beli pulsa sekarang untuk paket data. Dia tidak terpengaruh atau mungkin malah mendapatkan benefit dari pandemi COVID. Ini yang saya ulang lagi nanti di bahan yang kedua, tetapi saya berikan gambaran bahwa banyak yang nanya, Bu, itu duit pemerintah banyak banget. Banget, Pak. Ratusan triliun. Ya. Dari mana sih? Makanya. Orang nggak dagang loh. Ya. Wajib pajak, nggak bayar pajak, tapi kok perasaan duitnya nggak habis. Nah, sultan banget ya, Pak. Sultan. Kayak saat ini, Bu. Iya. Jadi ada memang skema-skema pembiayaan, Bu, yang disupport oleh Bank Indonesia. Kenapa di sini ada logo Bank Indonesia? Kalau rekan-rekan, ini kemarin juga disampaikan Menteri di Semarang, saya pikir saya bisa menyampaikan ini ke publik, bahwa sebagian besar dana penanganan COVID dibiayai dengan cara menerbitkan pinjaman ke Bank Indonesia dengan biaya yang mungkin hampir dibilang nol. Kita tinggal repay aja nanti ke Bank Indonesia setelah ekonomi pulih, kita pelan-pelan bayar ke Bank Indonesia. Tapi gunanya tidak semua, Bu. Tapi untuk misalnya beli vaksin, kita beli untuk berikan perlindungan sosial, kita transfer ke Pemda, itu yang kita biayai dengan penerbitan surat utang ke Bank Indonesia, dan Bank Indonesia yang membeli surat utang pemerintah untuk kepentingan umum pada akhirnya untuk kepentingan umum dan memberikan kenyamanan ke masyarakat
karena merasa bahwa dampak COVID ini diadres langsung oleh pemerintah dengan seluruh instrumen yang kita punya. Ini yang banyak Bu program ini nanti kita bisa singgung di belakang, tapi pada umumnya ada yang kepada masyarakat langsung, tapi ada juga kepada BUMN yang terdampak, kepada pelaku usaha, tentu dengan instrumen atau vehicle kendaraan yang dipunyai pemerintah yang digunakan bersama-sama oleh pemerintah dari Kementerian Keuangan maupun Kementerian Teknis yang punya program untuk mengadres isu-isu tertentu di pandemi, di masa pandemi. Jadi saya coba highlight untuk yang investasi pemerintah, contohnya yang ada di sini, kita tetap berikan tambahan kepada utama karya. Kenapa utama karya ya? Ya, banyak yang nanya seperti itu Bu. Tapi utama karya, mungkin rekan-rekan kalau pernah pernah ke Sumatera ya, kalau di Jakarta Bogor mungkin secara infrastruktur sudah cukup ya. Ada tol, ada kereta, ada apa namanya ada transportasi yang lain. Tapi kalau di Sumatera, pemerintah sedang mencoba membuka akses Banda Aceh ke Bakahuni dan usahakan menyambung dalam bentuk jalan tol. Ada yang kenapa nggak kereta api? Ya mungkin secara cepat tol struktur konstruksinya bisa dilakukan dengan teknologi yang kita punya dan BUMN bisa diberikan penugasan untuk mengerjakan tol kita berikan pada utama karya. PNM teman-teman mungkin ada yang pernah riset terkait dengan program ultra mikro melalui mekarnya PNM, itu juga dibiayai oleh pemerintah. Garudanya, di bawahnya ada Garuda yang tadi contohnya apa namanya tadi potongan berita tadi yang saya sampaikan, itu SNI memberikan pinjaman kepada kereta api, kepada Garuda. Pak Dodok, suara saya jelas? Ibu, jelas Bu? Oke. Kita Mas tunggu Andika? sebentar lagi ya, Ibu, Bapak, para peserta agar bisa masuk lagi. Mohon maaf, Ibu. Nggak apa-apa, santai aja. Ini saya minta teman-teman mahasiswa supaya join lagi. Makasih Bu. Sama-sama. Ibu sama Bu Dwi Martani itu ada hubungan saudara nggak Ibu? Sama-sama Martanti dan Martani ya Pak ya? Agak berat. Itu biasa Bu, Pak Dodok. Saudara seakuntansi. Pak Dodok gitu Bu, suka preset-preset. Iya Pak. Siap. Biasa Pak. Mas Andika, kuisnya lebih banyak ini Mas Andika. Siap Pak. Nanti di akhir acara ada kuis lagi. Oke. No, ini kan masih ada satu materi dan dari sisi muatan sih mungkin lebih banyak, tapi nanti saya coba skip aja kali ya Bu ya. Ada beberapa udah hampir jam 11. Iya Bapak. Kita Tapi memang maksimal. semua penting ya Pak. Enggak apa-apa nanti kan Bahkan di share aja Bu. Bahkan di share, Iya, itu mungkin WA beberapa anak-anak yang teman-teman yang gampang dikomunikasikan untuk bertanya aja Bu. Di klaster-klaster dengan pertanyaan. Pertanyaannya sudah ada Pak. Siap. Ini kan Ini lebih pertanyaan memudahkan sudah. dialog. Oke. Gitu aja Pak Dodok, karena mungkin lebih cepat. Nanti Nah, ini teman-teman sedang menunggu untuk di-admit katanya. Sudah menunggu untuk di-admit Mas Andika. Mahasiswa sudah pada menunggu katanya. Ya, sedang di-admin oleh hostnya ya Ibu. Oke. Mas Andika, aku suruh co-host Mas Andika, tak bantu Mas Andika. Siap, Bapak.
Baik, rekan-rekan mungkin sudah mulai bergabung kembali. Di sini partisipannya sudah mulai kembali ke angka 3 digit lagi. Kami mohon maaf sekali lagi atas kendala teknis yang di luar dugaan tadi terjadi. Dan kami sampaikan apresiasi terhadap rekan-rekan peserta yang telah masuk lagi ke room untuk mengikuti acara DJKN Goes to Campus 2021 ini. Mungkin untuk acara selanjutnya, Ibu Retna, saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih Mas Andika. Baik, kita lanjutkan masuk ke sesi tanya jawab yang pertama ya Ibu. Terima kasih. Baik Pak Dodok, langsung saja ke pertanyaan pertama. Itu ada yang sudah masuk dan kami sempat untuk mencari-cari pertanyaan mana yang akan kami pilih di sesi pertama ini Pak. Dari Ibu Siti Maimunah, atau biasa dipanggil dengan Bu Ana, dari Universitas Pakuan. Clear suara saya, Pak? Bagus, Bu. Oke. Baik, apakah terdapat perbedaan teknis pemberian PMN pada kondisi sebelum dan saat pandemi COVID? Itu yang pertama, Pak. Lalu, apakah kriteria pemberian PEN kepada BUMN sangat ketat atau ada relaksasi nih? Karena terkait dengan kriteria tersebut, preferensi support pemberian PEN dalam hal ini PMN kepada BUMN, apakah lebih kepada menjaga kinerja korporasi BUMN atau misi bisnis? Atau lebih kepada misi sosial yang diemban BUMN atau public service obligations? Jadi pertanyaannya berat nih Pak. Kalau buat saya Pak ya. Tapi mungkin untuk Pak Dodok luar biasa. Silakan Pak. Mungkin bisa Baik, terima kasih Bu Retno. Ini kayaknya Bu Ana nih pemerhati BUMN. Saya yakin. Kalau iya Pak. Cuman sekedar lewat kayak sih nggak bakal nanya kayak gini. Sangat Pak. Terus benar tadi cukup sulit saya menjawabnya. Tetapi secara umum kami di DJKN Bu, di Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, kebetulan sebelum di Bogor saya di situ, akun Krakatau Steel, akun Garuda itu saya pegang, juga akunnya LPII juga saya pegang di Direktorat KND. Kalau ada perbedaan teknis, mungkin kalau konteksnya finansial aspek mungkin secara umum mungkin sama kali Bu ya, dalam konteks misalnya harus memberikan dampak yang positif jangka panjang secara lokal, memberikan growth kepada BUMN yang bersangkutan meskipun walaupun tidak growth, tidak mendiscourage ya, tidak mendiscourage kinerja keuangan. Kalau misalnya ada penugasan secara umum sama Bu ya, before maupun after, walaupun ada penugasan dari pemerintah, sebelum COVID pun juga kebijakan pemerintah dalam memberikan BUMN, setiap ada penugasan harus ada porsi APBN di situ. Meskipun di dalamnya kalau di before pandemi mungkin secara daya ungkitnya, leveraging-nya bisa secara korporat kita set di angka mungkin yang relatif modest. Tapi kalau di era pandemi, Bu Ana, mungkin anggaran PMN atau anggaran pembiayaan atau proyek yang akan didanai itu yang mungkin sebesar PMN itu sendiri, tidak kita minta untuk di leverage. Itu perbedaan secara teknis pemberian PMN before maupun after. Saya ambil contoh seperti Garuda Bu, Garuda ya itu kalau kita minta sebelum PMN, apabila Garuda atau Krakatau Steel minta PMN ke kami misalnya gitu, kita akan kejar mana proyek yang akan dibiayai, capex-nya seberapa, berapa daya ungkit yang akan dipropos. Tapi kalau di pandemi kan nggak mungkin Bu Ana, kita membiayai proyek baru, investasi baru untuk Garuda kan nggak mungkin, orang demand-nya aja nol, nggak mungkin kita minta, ini PMN kamu beli pesawat baru, kamu layani rute yang baru bersaing mungkin dengan
maskapai regional. Jadi secara umum perbedaan mudah menjawabnya, dalam era pandemi kita tidak mewajibkan BUMN untuk mempropos PMN yang digunakan untuk capital expenditure untuk meningkatkan kapasitas. Yang kita kedepankan bagaimana BUMN bisa sustain. Background-nya Bu tadi yang misalnya Ibu ketat atau tidak, iya Bu, karena kita terbatas Bu. Pilihan yang kita akan beri, kita propose kepada pimpinan, ini uang akan dipakai untuk masyarakat langsung, untuk beli vaksin, untuk beli bed rumah sakit baru, untuk buka rumah sakit COVID, untuk memberikan bansos, untuk memperkuat pekerja yang kena PHK mungkin, itu yang kita kedulukan, tetapi kita sangat selektif BUMN mana yang memang secara langsung maupun tidak langsung terdampak. Mungkin tadi yang saya sampaikan ada kereta api. Kereta api ya terus terang nggak ada demand, nggak ada sales Bu. Sama kayak Garuda juga nggak ada sales. Jadi yang terkait dengan apakah lebih menjaga kinerja korporasi, for some extent iya Bu, mungkin seperti HK, dia juga meleverage pembangunan jalan tol itu tidak dengan hanya APBN, dia juga ngutang kemana-mana Bu, dia menerbitkan yang bond ke dalam negeri, perbankan maupun non perbankan, yang mungkin juga harus mempunyai obligasi yang susah untuk nego Bu, misalnya direlax, tolong ini aku pandemi, APBN lagi sulit, jatuh temponya dimundurin deh, misalnya seperti itu. Itu yang dilakukan beberapa BUMN dan sukses. Saya kasihkan contoh Bu Ana, Pak Dirjen Kekayaan Negara, Pak Dirjen DJPPR, tanda kutip mensupport pada saat Garuda meminta rescheduling sukuk ke Abu Dhabi investor. Jadi sebenarnya itu kan korporat ya Bu, sukuknya Garuda itu tidak dijamin pemerintah, ini adalah sukuk korporasi, tetapi pada saat pandemi kebetulan jatuh tempo, dan upaya pemerintah tidak memberikan apa-apa Bu, tidak memberikan garansi juga, tapi hanya support dalam konteks pada saat investor meeting, Pak Dirjen berdua hadir dan Dirut Garuda bersama-sama mencoba meyakinkan investor sukuk agar bisa di reschedule, diperpanjang jatuh temponya. Apakah itu kinerja korporasi? Iya, karena itu memang bukan terkait dengan penugasan. Kita tidak pernah memberikan penugasan ke Garuda karena dia memang market ini ya Bu ya, persaingan market lah dengan sektor udara kan kita sudah tidak monopoli lagi yang Bu, sektor udara kan kita sudah open. Jadi kita tidak akan masuk ke situ. Untuk sektor-sektor yang mungkin masih didominasi dan tidak di privatize ya, hanya BUMN yang ada di situ kayak kereta api gitu Bu ya, kan belum ada operator kereta api selain PT Kereta Api. Nah itu yang kita juga secara support korporat sekaligus PSO-nya tadi. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu Bu yang memang kita pilih, seperti PNM tadi. Contohnya PNM yang saya beri contoh yang tadi di slide, PNM itu juga langsung ke UMKM. PTPN itu mungkin mostly korporat Bu, karena dia juga tidak berhubungan langsung dengan publik, kecuali kinerja korporasi memang agak berat dan kita support itu. Selain itu yang HK tadi sudah, Garuda sudah, Krakatau Steel juga mungkin secara korporat juga kita support. Kita tidak memberikan penugasan ke Krakatau Steel, tapi kita bisa mendukung bagaimana industri baja bisa survive dalam negeri, industri baja dalam negeri bisa survive di era pandemi, karena di samping konstruksi turun juga persaingan baja dari China cukup kencang, dan apabila kita tidak support mungkin membangun sebuah industri baja tidak mudah, khususnya pelaku nasional, dan akhirnya kita berusaha untuk memberikan bantuan dukungan korporat. Mungkin itu Bu Ana, tidak langsung menjawab secara khusus, tapi bisa secara umum tadi beberapa poin mungkin bisa kita sampaikan seperti itu. Bu Retno? Ya, siap Pak Dodok.
Dan Pak Dodok, ini saya perlihatkan ini Bu Ana nih. Bu Ana mungkin bisa say hello to Pak Dodok. Nah mungkin untuk kelanjutannya, karena mungkin akan ada beberapa banyak pertanyaan yang akan dilontarkan, mohon izin saya memberikan nomor handphone Bapak ke Bu Ana ya, Pak Dodok. Enggak. Baik, Pak Dodok, karena mengingat waktu kita yang sangat sedikit dan kebetulan ini hari Jumat Barokah, kita lanjutkan saja ke sesi kedua dari materi kita yang sangat menarik lagi. Ya, Pak Dodok ya. Jadi pertanyaan nanti kita lanjutkan setelah sesi kedua atas paparan Pak Dodok yang kedua nanti. Bagaimana? Oke, Bu. Saya untuk yang materi yang kedua yang tadi saya sampaikan, hintnya mungkin tadi sudah ada. Ini terkait dengan mungkin teman-teman dari ini kan FEB ya, ekonomi dan bisnis ya. Mungkin kalau dari sisi akuntansi, saya bekas akuntan Bu Retno, akuntan aja udah bekas gitu. Register akuntan negara saya itu udah saya nggak perbarui lagi. Mungkin karena memang tidak secara langsung praktek ya. Tapi pada umumnya ini terkait dengan bagaimana, karena ada yang bilang Bu, COVID ini settingan kali, di Bogor nggak ada COVID. Kayaknya teman-teman publik mungkin selama ini yakin nggak sih sebenarnya dampak dari COVID ini ke ekonomi ada nggak sih? Ini saya coba berikan benchmark di apa namanya, bukan benchmark, ini data Bu. Materi ini adalah materi dari Bapak staf ahli di Kementerian Keuangan yang diberikan kepada kami seluruh administrator, pejabat administrator, kepala pejabat eselon 3 untuk disampaikan kepada seluruh khalayak. Nah, ini tadi sudah minta izin ke beliau, ke Pak Sudarto, bahwa materi ini bisa disampaikan ke publik. Berikut nanti mungkin ada beberapa update dari press release APBN kita di Maret tadi Bu ya. Nanti yang kemarin juga sudah, sekarang Kementerian Keuangan juga sudah membuka akses informasi secara rutin setiap bulan. Kita mungkin teman-teman pantengin aja, ada APBN kita itu nanti di channel Kementerian Keuangan, itu adalah update setiap bulan capaian dari APBN tahun yang sedang dijalankan. Jadi mungkin kita di satu sisi bersyukur kali ya Bapak Ibu rekan-rekan, kita adalah generasi yang bertahan di masa pandemi, minimal sampai di hari ini. Mungkin generasi sebelumnya nggak pernah mengalami sebuah kejadian yang sangat masif seperti ini, di mana dampaknya sangat ini proven ya, tidak hanya di apa namanya di Indonesia, tapi di beberapa, mungkin dulu di Februari, Maret belum terdapat kali istilahnya data empiris seperti ini. Tapi begitu kita tarik stretch di Q1 hingga Q4 2020, mau di Eropa, mau di Amerika, mau di Amerika Latin, mau di Asia, ya semuanya terdampak. Ada penurunan, kontraksi, pertumbuhan ekonomi yang dulunya positif ke arah yang negatif. Mungkin teman-teman nanya kali, Pak, ini kan bukan salahnya kami, bukan salahnya rakyat, kan salah pemerintah. Bukan salah pemerintah, tanggung jawab pemerintah. Lah, kita nggak boleh kerja, kita di PSBB, kita nggak boleh naik kereta api, kita nggak boleh naik pesawat. Mungkin orang-orang, teman-teman mungkin, saya nggak apa-apa kali, saya kebal kali Pak, biarin aja saya kerja, biarin aja saya tetap beraktiviti. Tetapi kan pada akhirnya lambat laun kita mendapati sebuah statistik di mana dampak ke masyarakat ini kan jadi sangat masif ya, istilahnya sekarang orang malah nggak boleh, teman-teman di rumah aja, nggak ke kampus, nggak kenal lagi teman-teman yang kenal via Zoom aja. Nah,
atas indikasi-indikasi yang sudah ada ini dari sisi pemerintah mencoba mencari langkah yang cepat responsif sehingga di Maret kalau tidak salah di Februari kita mengeluarkan Perpu dan kita me-open APBN di mana di Perpu nomor 1 2020 ini pemerintah bisa merileks APBN yang dulunya mungkin anggaran Kementerian Kesehatan, misalnya let's say saya nggak bisa dapat angka awal, misalnya let's say kita anggap 100 triliun, kita bisa upsize hingga sampai 300 triliun untuk mengcombat COVID, melakukan penanggulangan, tapi juga sekaligus mencoba melakukan beberapa program untuk memulihkan ekonomi. Nah, ini yang kami boleh sampaikan di sini, Pak, itu bukan Kementerian Keuangan doang. Iya, benar. Tidak hanya Kementerian Keuangan saja yang berperan melakukan seluruh upaya maksimal sehingga Indonesia posisinya, kita udah setahun loh ya, ini udah Maret 2021. Kita udah setahun sekarang dan kita sampai sekarang masih bertahan, teman-teman masih bisa beraktivitas. Ini aktornya nih, Komite KSSK itu sektor keuangan, Komite Stabilisasi Sektor Keuangan. Ini adalah sebuah komite under Kementerian Keuangan yang di Kementerian Keuangan yang anggotanya adalah Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Jadi komite ini yang menjadi sebuah forum untuk melakukan koordinasi menjaga stabilitas sektor keuangan. Bank Indonesia, jelas. Bapak Ibu mungkin sebelum COVID tahunnya Bank Indonesia nggak mungkin masuk ke market bond, government bond, sukuk maupun sun. BI nggak mau beli dan nggak boleh sebenarnya. BI nggak boleh beli langsung, misalnya pemerintah butuh 10 triliun untuk mendanai APBN. Nih saya beli sini 10 triliun sini saya beli nih uangnya. Before Perpu nggak bisa. Karena memang independensi BI sudah kita sepakati untuk kita jaga, dan hubungan antara Kementerian Keuangan dengan BI dalam konteks pembiayaan pembangunan APBN ya masing-masing urusannya. Tapi sekarang BI tadi saya sampaikan uangnya pemerintah kayaknya nggak habis-habis deh Pak. Yes, Ibu Menteri kemarin di Semarang menyampaikan hampir sekitar 300 triliun untuk bansos maupun untuk belanja COVID, itu duitnya dibiayai dengan pembiayaan BI yang free, bunganya free. Lembaga pengawas BPK, BPKP udah nggak asing Bu, kita tiap hari diawasi mereka. DPR iya, karena DPR adalah pihak yang menyetujui Perpu menjadi undang-undang. Jadi porsinya memang sangat banyak. Masyarakat, termasuk ini yang ada di sini di forum ini. Saya juga mengharapkan, kami juga mengharapkan dari Kementerian Keuangan, mahasiswa juga kritis. Sorry ya, saya nggak punya akun TikTok. Saya tidak hanya asik berkreasi, berinisiasi di akun masing-masing, tapi juga mencoba engage ya. Engage itu apa ya? Bareng-bareng lah. Misalnya kalau tahu, di situ ada dana desa masuk. Kritis saja, coba kritis yang konstruktif ya istilahnya, memberikan masukan ke PIC-nya, ke desa masing-masing maupun ke satker masing-masing apabila memang bisa memberikan masukan input yang lebih baik. Ini yang di figur ini ada yang ada di kita, bahwa di mulai Q1, Q2 dan kita sudah mulai naik lagi, itu udah bounce back ini di sini. Kita udah mulai bounce back di Q3, Q4, dan kita harapkan nanti di 2021 bisa pulih dan pertumbuhan kita bisa kembali normal setelah kita punya herd community, semua sudah divaksin, jumlah harian COVID sudah menurun, tingkat kesembuhan naik. Jadi
tapi tetap dengan prokes kita jalankan di 2022. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ini di APBN 2021 saya izin pakai sementara karena masih belum audited ya. Kita mengeluarkan belanja hingga 2,5 triliun dengan belanja khusus untuk pemulihan ekonomi ada di angka 579 triliun. Dan itu dilanjutkan lagi untuk di 2021 di angka 6,627 triliun. Itu sektornya masing-masing, ada kesehatan, perlindungan sosial, UMKM, insentif usaha dan pajak, program prioritas sesuai di sektor masing-masing. Pak, kok malah dapat insentif usaha dan pajak ya? Bukannya pemerintah lagi butuh uang, kok malah pajaknya ditanggung pemerintah? Habis gimana? Toko tutup, mal tutup, warung tutup. Cuman dengan kreasinya teman-teman ya, orang Indonesia emang nggak ada matinya deh. Mungkin Tanah Abang tutup, tetapi akun IG-nya nyala. Sekarang live IG gitu, jualan baju pakai akun IG, live. Tetap jalan dagang. Itu sebuah tanda kutip exit strategi yang memang genuine ya, genuine datang dari masyarakat, adjusted, mengadjust, menyesuaikan pada saat pandemi di mana PSBB diterapkan. Tapi tetap mulai pulih. Ah enggak Pak, bohong Pak. Ini loh, ini recorded, ini sudah lalu ya. Track record ini sudah lalu, sudah tahun lalu, dan ini sudah menunjukkan bahwa ini BPS loh ya. Ini bukan angka yang kita create, tapi ini dari angka BPS yang sudah menunjukkan tren itu sudah mulai naik. Udah mulai kembali minimal di 2021, di akhir tahun 2021. Nah ini yang komparasi, ini nanti coba dicek kembali, teman-teman bisa cross country studi. Banyak yang kritik Pak, uang kita kemarin ada yang siapa tuh yang saya baca di mana ya, disampaikan Pak Jokowi mungkin nanti mewariskan di akhir pemerintahnya utang 10.000 triliun. Itu akumulasi ya istilahnya ya. Mungkin bisa kita cek kembali bahwa secara cross countries kita masih di relatif partisnya mungkin bisa lebih ada komparasinya sehingga teman-teman bisa memahami bahwa kita masih dalam konteks sustainability jangka panjang yang masih aman untuk melanjutkan pertumbuhan ekonomi. Nah ini tadi yang kami sampaikan. Mungkin teman-teman dari ekonomi paham ekonomi kita masih driven oleh konsumsi, PMTB itu apa? Modal tetap bersih, pemupukan modal tetap bersih, which is menjadi salah satu indikator ekonomi kita jalan nggak sih? Teman-teman nggak yang lewat Jagorawi, lewat Cikampek, mungkin di hari-hari tertentu, hari Selasa atau hari Rabu, ini kali sebel kali tanda kutip, truk banyak banget, trailer banyak banget melintas di tol. Iya, mungkin dia ngambil di jalur kedua gitu ya, bukan mending jalur satu deh, biar lancar nih kita yang pakai mobil kecil-kecil. Mungkin di satu titik sebel, tapi di satu titik itu saya seneng loh. Setiap lewat tol banyak truk lewat. Kalau banyak truk lewat, apa? Logistik jalan. Kalau logistik jalan, apa maknanya? Transaksi jalan, lintas across area, masih di bawah lah transport city to city, daerah tertentu ke area tertentu di mana pasti di sana juga sudah ditungguin itu. Maksud saya indikator yang mungkin bisa mudah kita pahami dan rata-rata teman-teman juga udah paham. Kenapa di salah satu indikatornya yang dihitung adalah penjualan kendaraan niaga. Karena itu tadi gampang aja kita maknai kalau di Bogor, Jakarta itu banyak pick up bawa sayur. Oh berarti di Jakarta ada yang butuh sayur, berarti ada transaksi ekonomi di Jakarta.
teman-teman di daerah sini, Bogor, Sukabumi, Cianjur bisa tetap bercocok tanam. Dan teman-teman coba cek, sektor pertanian adalah satu-satunya sektor yang tumbuh positif di Indonesia selama 2020. Yang lain tiarap deh. Nah, itu bukti bahwa ya sekarang yang kita beli apa gitu. Ada yang beli baju baru, mungkin iya. Sepatu baru, nanti dulu deh Pak, orang nggak ke kampus, nggak perlu, saya nggak usah beli sepatu. Tapi kan orang nggak mungkin nggak beli makan. Nah, salah satu indikasi-indikasi ini yang coba diserap oleh tim ekonomi dari Kementerian Keuangan bahwa sebenarnya apa sih instrumen yang paling pas digunakan untuk mengadres kondisi ekonomi yang sangat volatile di 2020. Rekan-rekan bisa lihat di sini ada penerimaan yang ngedrop dari rencananya di 2020 ya, yang ini di 2020 ya, ini APBN ya. Kemudian ini di-adjust oleh Perpu dan ini realisasi dari penerimaan hingga akhir 2020. Yang naik mungkin di sini ini bea cukai dari 205 ke 212. PNBP ini adalah penerimaan negara bukan pajak dari 294 ke 338, ini konten mungkin 115% dari Perpres 2020. Perpres 2020 itu APBN revisi ya, yang tadi under Perpu Covid tadi ya. Nah, ini menjadi pendapatan secara umum memang hanya 94% dari alokasi Perpu. Kemudian belanja ini naik Pak, yang Ibu, Bapak, rekan-rekan, ini naik di 700 hingga ke 1.100. Kita belanja kementerian, belanjanya kami nih. Kita di kantor udah dipotong, nggak ada beli ini, nggak ada beli itu, tidak ada kegiatan ini, kegiatan itu, sehingga kita alihkan dari belanjanya kementerian menjadi belanjanya subsidi, pembayaran subsidi, dan mungkin di sini ada pembayaran bunga utang karena memang kita sedang membutuhkan pembiayaan yang lebih besar. Ini surplus defisitnya bergerak di angka 2,2 pada saat APBN pertama itu di angka 1,7 pada saat APBN pertama disetujui di akhir 2019, hingga naik di angka 6,9 di angka sementara realisasi kita. Pak, itu ada silpa, bukan sikpa. Nah, inilah yang mungkin sempat menjadi pertanyaan. Di dalamnya adalah pembiayaan yang diberikan kepada perbankan. Kita berikan dukungan ke subsidi bunga kepada sektor-sektor tertentu. Kita kasihkan relaksasi ke dia, ada 50 triliun yang kita taruh, uang pemerintah, kita taruh di bank, dan itu untuk disalurkan sebagai kredit ya, niatnya seperti itu ya. Tetapi ternyata di masyarakat mungkin cara build confidence, akhirnya kredit masih surplus, duit banyak di bank, tapi orang tentunya bank juga nggak mau main sebar uang di perapatan, di lapangan bola, tapi tetap dengan DCG yang baik, dengan tata kelola proses akuisisi kredit yang baik, sehingga mungkin karena secara assessment-nya program-program atau proyek-proyek yang disampaikan kepada bank itu belum confidence, banknya belum yakin bahwa itu bisa repay, debiturnya akhirnya masih ngendon uang itu banyak di bank. Terus akhirnya diputar lagi Bu, Bapak, kan diputar lagi di bank sama bank mungkin ya. Kita nggak kemana-mana, kita nggak beli apa-apa, gaji kita ditabung, malah di deposito. Nah, sama perbankan uang yang itu juga harus di manage dan dibelikan, mungkin bisa jadi sebagian dari itu dibelikan kepada investasi dalam bentuk pembelian surat utang pemerintah. Jadi muter aja di situ, belum masuk ke sektor real di mana kredit masih tumbuh dengan sangat perlahan.
Nah, ini yang tadi saya coba sampaikan, penjaminan kredit modal kerja yang ada di bawah, pembiayaan korporasi, ini di sini sebenarnya pemerintah juga sudah menjamin kredit UMKM dengan nilai tertentu, 70% dijamin pemerintah, sampai di sektor-sektor tertentu 80% dijamin pemerintah. Tapi kembali itu tadi masih dalam konteks kalau dicek nanti kita bisa belum siap. Mohon izin 1 menit lagi. Oke, ini yang mungkin dari beberapa informasi sudah rekan-rekan juga pahami. Ini yang tadi sudah ada tadi yang tumbuh, yang hijau, makanan minuman ini sudah ternyata perumahan tumbuh namanya yang ini transportasi, hotel maupun ini sudah tumbuh. Dia tumbuh. Ini yang ada di data di kami, ini adalah realisasi 2020 dan ini kami coba go through ke ada APBN 2021, di mana kita masih di konteks confident. Ini IMF, World Bank berikan proyeksi yang positif 2021, tentu dengan agenda yang kurang lebih masih sama. Kesehatan, UMKM, insentif, dan ini yang saya coba highlight satu isu terkait dengan pemerintah. Ini mungkin jadi isu yang mungkin kita bisa lanjutkan di sesi selanjutnya, Bu. FDI, lembaga pengelolaan investasi, apa bedanya dengan BUMN yang ada sekarang, apa bedanya dengan apa bedanya juga dengan BUMN nama yang sudah ada. Jadi ini nanti sebuah isu yang baik, tidak bisa menyampaikan isu untuk ya, karena memang waktunya sangat terbatas. Saya sangat membuka diri bisa kita di yang Ibnu Khaldun maupun IBIC. Jadi di tengah adanya kendala teknis, saya mohon maaf, 250 pun juga masih bisa belum mendaku. Kita tadi sudah turun dari 1000, sekarang di 300. Ternyata juga masih belum bisa bandwidth kami untuk mensupport ini. Mungkin itu dulu, Bu Retno. Bahan nanti kita masih bisa coba share bagi Ibu ke mahasiswa. Saya sangat 300 riset. Kalau boleh saya sangat berikan open ada di ini Bu, lokasi masih belum sampai belum mahasiswa, atau mungkin mahasiswa bukan sebagai objek yang mendapat atau mungkin secara rutin objek mendapat mahasiswa dapat pakai data ya untuk dari Kemendikti ya, mungkin saya kurang tahu nih kalau misalnya itu bagian dari belanjakan yang diupayakan karena mahasiswa nggak bisa datang ke kampus, harus PJJ dan seterusnya khususnya.
Ini kembali lagi sampaikan Ibu. Oke, saya cukupkan dulu, sharing dulu. Saya kembalikan ke Bu Retno. Terima kasih. Kedua kali ini pertanyaan sudah banyak bergulir, tetapi kami mencoba untuk menilai bisa dengan suara saya, masih di mute, Ibu putus ya, suaranya robot ya. Jadi kayak robot ini. Kan aja maksudnya siapa? Ya, si Anita. Oh, ya. Siapa? Si Anita. izin ya, Ibu Bapak. Ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Taufik dari Pakuan. Bagaimana membedakan barang milik negara dengan barang milik sektor privat? Contohnya jalan tol, apakah jasa marga atau milik negara? Mungkin di setiap Pak Taufik, mungkin untuk di setiap sektor kita punya kebijakan yang berbeda-beda ya Pak ya. Tapi kalau untuk jalan tol, yang seingat saya, itu yang rezim yang baru, rezim undang-undang untuk kepentingan umum, itu tanah punyanya kementerian, punyanya pemerintah Pak. Putus-putus ya suara saya ya. Untuk ruas tol Trans Sumatera, ruas tol Jawa di beberapa ruas itu tanah dibeli dulu, mungkin Bapak pernah dengar ada namanya institusi UJD jalan tol. Sekarang fungsi itu digantikan oleh Elman yang tadi disampaikan Pak Kanwil. Elman diberikan penugasan untuk pengadaan tanah jalan tol. Tapi kalau itu untuk yang ada existing-nya Pak Jakarta Bogor ini, seingat saya sudah tercatat di kalau saya Pak ya, saya mohon maaf nih, saya jadi si operator, si badan usaha jalan tol, si BUJT ini Pak ya, seluruh itu
private bentuknya H M B C. Udah Pak Dodok, di mute. Kita adalah Pak Dodok, bagaimana? Ibu, Suara izin saya jelas, Pak? Bapak Ibu Oke. bisa dengar suara saya? masih robot Bisa? Dik. Oh, sudah jelas. Ya, Dari bagaimana? sudut pandang Bapak, suara saya sudah jelas atau belum, Bapak? Masih terputus-putus, Mas Andika? Masih robot. Saya dari sini suara Ibu sudah jelas. Sudah jelas ya? Ibu sudah cukup jelas. Tapi saya yang putus kayaknya. Oke. Tes sound, bagaimana, clear? Aman, Bu. Suara Bagus, saya Bu. clear? Oke. Bagus. Gimana dengan Pak Dodok? Pak Dodo masih putus-putus.
Oke, nggak apa-apa Pak Dodok. Mungkin teman-teman Aduh, dari beberapa masih pertanyaan yang sudah dilontarkan, mungkin bisa dibaca kembali materi yang sudah saya share di chat Zoom. Teman-teman, materi sudah terlihat di chat Zoom ya? Sudah, Bu. Oke, kalau gitu Ya, mungkin kita bisa ditutup saja mungkin Pak Dodok, karena ini mengingat waktu kita akan Jumatan juga. Bagaimana Mas Andika? Bu, Ya. saya untuk kampus saja deh. Saya kapan-kapan deh juga. Sangat terbuka. Iya, sangat terbuka. Iya. Satu saat mungkin Pak Dodok harus ke kampus. Ya. Baik. Nanti kita ada kampus Pak ya, mudah-mudahan terjadi. Oke. Mas Andika. Iya. Mas Andika, suara saya jelas kan? Jelas ya? Pak Dodok, baik, terima kasih untuk hari ini. Oke. Ya, Mas Andika, suara saya jelas? Baik, terima kasih untuk mahasiswa, teman-teman DJKN yang biasa. Jangan sampai masalah teknis ini mengubah rasa ingin tahu kita terhadap DJKN dan kerjanya. Baik, di akhir sesi ini saya ingin membacakan pantun. Mas Andika mohon izin ya. Baik, Ibu Pertiwi butuh dukungan penuh dari anak-anak bangsa untuk memaklumi keadaan saat ini. Pak Dodok senangnya makan nasi pakai kentang. Sambalnya sambal cakalang. Harta negara boleh dilelang, tapi cita negara jangan sampai hilang. Demikian Mas Andika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai kenyang-kenyang ya Pak Dodok ya. Siap. Oke. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Retno selaku moderator dan Pak Dodok selaku pematerinya atas penyampaian materi yang tadi sebenarnya sangat luar biasa ya, istimewa sekali. Kita membahas APBN dan beberapa kendala teknis tadi yang terjadi. Namun sekali lagi seperti yang saya kutip dari Ibu Ratna tadi, jangan jadikan kendala teknis ini menghambat proses kita untuk menyerap ilmu. Untuk datang ke Universitas Pakuan menjawab pertanyaan rekan-rekan sekalian. Baik, itu saja dari kita. Untuk pengumuman pemenang dan penanya terbaik, mohon maaf yang sudah berpartisipasi di acara kuis pertama tadi.
dengan segala kerendahan hati atas nama panitia, saya Andika Putra, interaktifnya dan penanya terbaik. Selamat kepada para pemenang, nanti akan dihubungi oleh panitia dan juga melalui pihak Universitas Pakuan ya, Bu Retno, nanti kita minta tolong bantuannya. Baik, membalas pantunnya lupa jaga aset negara. Terima kasih. Saya Andika Putra Barata. Sampai jumpa lagi di DJKN Goes to Campus berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Mas Andika. Pak Tafianto, terima kasih. Pak Dodo.